Assalamualaikum kawan-kawan, aku Yasmin. Kali ini aku akan ngebahas tentang sejarah mental health. Ya, sejarah tentang topik yang akhir-akhir ini menjadi tren dan kebanyakan relate dengan kita-kita. Tapi apakah bagi orang-orang zaman dulu juga topik ini relate? Ayo kita bahas. Pertama-tama, pemikiran tentang mental ini diawali pada zaman animisme. Orang pada zaman itu menganggap bahwa orang-orang gila disebabkan oleh dewa yang marah lalu mengambil jiwa atau roh dari orang tersebut. Sebagai tindakan pencegahan, mereka menghindari kemarahan dewa dengan perjamuan pesta sesaji, disertai dengan mantra dan korban-korban yang mereka persembahkan. Itu terjadi pada zaman atau abad sekitar 7 sampai 5 sebelum Masehi. Nah, bahkan setelah itu, anggapan bahwa orang gila itu dipengaruhi oleh roh-roh jahat masih ada sampai abad pertengahan. Selanjutnya, pada zaman naturalisme. Pada zaman ini, orang-orang menganggap bahwa orang gila itu disebabkan atau dipengaruhi oleh alam yang berkuasa pada saat itu, yang berkuasa bagi mereka. Ini terjadi pada tahun sekitar 400 Masehi, dan orang-orangnya itu termasuk orang-orang pada zaman Hippocrates dan para pengikut-pengikutnya. Nah, bagi kalangan Kristen di Prancis pada tahun 1700 sampai 1800 Masehi, mulailah digunakan pemikiran politik dan sosial. Pada saat itu pasien-pasien di rumah sakit jiwa yang dianggap membahayakan diikat di tembok dan di tempat tidur. Lalu mulailah setelah ada pasien yang lama di rumah sakit jiwa tersebut sekitar 20 tahun, pasien itu dicoba dibawa jalan-jalan di sekeliling tempat itu, dan hasilnya ternyata memuaskan alias berhasil. Mereka berangsur-angsur membaik dan mental mereka semakin bagus. Nah, beralih pada era modern sampai sekarang, di zaman ini udah mulai banyak yang awalnya berawal dari beberapa orang yang mulai memahami orang-orang dengan gangguan mental bahwa mereka itu harus diperlakukan dengan bukan cara yang keras, tapi dengan cara yang diberikan dorongan-dorongan terhadapnya agar mereka dapat sembuh, dimulai dari dorongan untuk mulai bekerja, berekreasi, atau dengan memberikan kesenangan-kesenangan pada mereka. Jadi bukan dengan cara yang pada masa sebelumnya seperti dirantai ataupun diikat gitu. Mungkin iya kalau udah mulai membahayakan, mereka perlu jauhkan dari beberapa hal, namun tidak dengan cara yang keras. Pada zaman ini juga ada orang yang mulai mempublikasikan pemikirannya tentang bagaimana ia memahami orang-orang dengan gangguan mental itu dengan lewat tulisan-tulisan hingga berkembangnya organisasi-organisasi tentang kesehatan mental, terus gerakan-gerakan dan perkembangan-perkembangan yang membuat kesadaran masyarakat sampai orang-orang, hampir semua orang di era ini semakin sadar bahwa kesehatan mental itu bukan hal yang sangat memalukan dan perlu dikerasi, namun perlu diperhatikan cara menanganinya dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Bahkan ada seorang yang bernama Beers. Ia dahulunya menjadi pasien gangguan mental, bahkan sakit jiwa. Terus ia juga dirawat di beberapa rumah sakit jiwa. Tapi ia kemudian sembuh dan bahkan mencoba mempublikasikan
pemikiran-pemikirannya terhadap bahwa pasien itu dapat sembuh dan bahkan dapat dilakukan pencegahan terhadap orang-orang yang mulai menimbulkan gejala penyakit mental. Makanya pada zaman sekarang banyak nih teori-teori tentang pencegahan penyakit mental yang kita dengar, seperti gimana caranya agar tidak stres, agar tidak depresi, agar selalu termotivasi untuk menjalani kehidupan dan sebagainya. Nah, perhatian dan gerakan-gerakan tentang kesehatan mental ini mulai dikembangkan di ranah pendidikan, pekerjaan sosial, kayak terus kriminologi, industri, pengobatan umum, dan lain-lain. Ada pula diberikan hukum kesehatan mental di Amerika Serikat, bahkan udah mulai terorganisir di dunia. Jadi bagi orang-orang zaman dulu, mereka itu nggak langsung menganggap bahwa topik-topik tentang kesehatan mental itu relate, karena pembahasannya zaman dulu masih tentang seputar orang gila. Belum banyak yang menyadari kalau itu juga berpotensi bagi setiap orang. Nah, itu tentang sejarah kesehatan mental bagi dunia. Bagaimana dengan sejarah kesehatan mental bagi Islam? Sebenarnya dalam Islam sudah diatur bahwa kesehatan mental itu dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu Nah, di video selanjutnya aku juga akan ngebahas tentang sejarah dan perkembangan mental health di dunia Islam. Segitu dulu dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, termasuk salah kata, kalimat, atau bahasa, ataupun salah isi. Kalian bisa koreksi di komentar. Makasih. Wassalamualaikum.